Oke, selamat sore semua. Sore, Pak. Ya, selamat sore. Sore, Pak. Ya, yang belum join di ini ya, Google Classroom ya. Pakai email biasa, punya ya kalian ya. Yuk, join yuk. Saya tunggu. Di situ nanti installernya ada di situ soalnya. Masih ada 6. Kurang berapa ya? Ada yang kesulitan? Saya panggil ya. Leonard Christopher sudah join. Andi sudah. Joserio sudah, Andrian sudah, Juan sudah, Sugiarto. Selesai. Sisanya siapa yang belum join? Saya, Pak, kayaknya. Ayo, join segera yuk. Oke. Ya. Terus bentar. Ya, oke. Sudah 10 ya, berarti sudah join semua ya ini ya. Oke, kalau sudah join semua, nanti kalian buka di tugas kelas. Di tugas kelas, kemudian di situ ada software bus. Saya ini aja ya. Saya share screen aja ya. Oke, kelihatan semua ya. Jadi di sini modul kuliah kita ada di sini. Terus kemudian ini saya lengkapi tiap minggu ya. Sebenarnya ini lentera aja, cuma saya upload ini ya. Gitu. Di software bus ini ada macam-macam ya. Nah, nanti kita akan install bersama-sama. Harapan saya hari ini kalian bisa install begitu. Ya, ini ada masih proses saya masukkan ada lagi selain ini ya. Begitu. Hari ini kita akan belajar topologi dulu ya. Oke. Nanti setelah itu baru kita install. Oke, kita belajar topologi di chapter 3 ini, topologi dari DEOS ya. Nah, saya akan lihatkan bagaimana sistem topologi dari DEOS. Kita menggunakan brand ini ya, ada beberapa brand, banyak ya. Brand DEOS ini aslinya punya Jerman ya, ada beberapa brand lagi contohnya Johnson Control, Honeywell, Aspil itu brand Amerika. Setiap negara terkadang punya brand sendiri-sendiri. Selain DEOS, misalnya yang Jerman lagi itu ada yang Siemens. Siemens itu juga punya produk bus ya. Tapi topologinya kalau kalian sudah belajar satu brand, itu berpindah ke brand lain itu jauh lebih mudah. Pada dasarnya mirip ya. Kita akan belajar topologinya ini dulu. Ada berapa layer? Ada 3 layer ya. Yang pertama adalah layer 1 di sisi paling atas ini. Ini adalah monitoring system. Manajemen sisi layer manajemen ya. Jadi ini ada open web, open energy,
open web apps begitu ya, ada open view, terus kemudian ini touch PC. Nah, ini semuanya untuk monitoring dan database. Reportnya ada di sini. Di sisi kanan ini namanya termostat ya. Sebelah kanan atas ini termostat. Kemudian di layer kedua. Di layer kedua ini kita berbicara tentang sistem automation-nya. Di layer kedua ini controllernya ya. Saya coba besarkan. Nah, lihat ini serinya Open 3100, Open 4100, kemudian ada yang Open 710, 810. Ini beda 710, 810 ini pada dasarnya sama ya. Bedanya hanya daerah. Yang Open 500, 600 yang genap ini ada di Indonesia ya. 810 ini ada, 4100 ini ada, 3100 ini lebih ke Eropa ya. Terus ini controller semua ya, tipe-tipenya controller. Nanti kita akan belajar satu persatu untuk pin out-nya apa. Nah, kalau yang 710, 810 ini outputnya komunikasinya ada 232, bisa USB, DALI ya. DALI ini nanti setelah UTS kita belajar ya, 485, MBus dan sebagainya. Kalau yang di 500-600, Open 500-600 ini 232 dan 485. Ini fisikalnya ya, physical layer-nya. Oke, layer kedua ini juga sama ya. Ini VAV, nggak usah dulu. Nah, sisi yang bagian bawah ini adalah Open I/O modul. Jadi kalau kalian sudah pernah belajar PLC, ada extended modul, extended I/O modul. Ini juga sama. Ini input output modul. Ya. Bagian sebelah kelihatan lebih besar enggaknya. Nah, ini bagian sebelah kanan sebelah kiri yang kecil ini namanya PKM. PKM modul ini digunakan untuk terminasi 485. Kalau langsung jaraknya pendek nggak perlu gitu. Oke. Kemudian untuk komunikasinya antara controller dengan OpenIO modul ini protokolnya menggunakan CAN bus. CAN bus ini banyak digunakan di mobil ya. Protokolnya mobil Eropa itu pakai CAN bus ya. Ini juga digunakan di automation-nya building automation system. Oke, terus apa lagi ya? Nah, kalau yang bawah ini adalah field device. Field device ini biasanya untuk kontrol AC begitu ya. Ini nanti modulasi. Bisa analog 010, bisa 4 sampai 20 mili dan sebagainya. Ini juga bisa dikontrol dengan CAN bus atau BACnet MSTP. MSTP ini 485 ya. Oke. Ini diterima dulu aja ya. Nanti di protokol komunikasi kalian akan lebih banyak belajar tentang protokol-protokol ini. Nah, karena pada dasarnya building management system atau building automation system itu berintegrasi dengan vendor lain, maka dibutuhkan protokol komunikasi yang standar. Ya. Nah, protokol komunikasi yang standar itu apa saja? Oke, ini ada 232 MBus ya. Terus kemudian ada KNX, ini sering orang nyebutnya Connect begitu ya. Terus ada Grundfos, ini 485, ada Modbus. Modbus itu 485, 232, TCP/IP. Ini physical layer-nya. Modbus ini protokolnya, kalau ini adalah physical layer-nya. Nah, ini BACnet. BACnet ini pasti ada di building automation system. Meskipun kalian brandnya Honeywell, brandnya Siemens, brandnya Johnson Control, ya, Asbil, BACnet ini pasti ada, ya, karena ini memang digunakan untuk building automation communication. Kemudian DALI ini protokol yang digunakan untuk pengaturan lampu.
ya. Lampunya bisa lebih redup, lebih terang, warna dan sebagainya. Oke, sudah. Saya kecilin dulu. Oke, next ya. Nah, OpenEMS 600 ini yang kita gunakan di pembelajaran BAS. Kalian mungkin tidak bisa langsung ini ya, langsung memegang karena Petra tidak punya. Jadi nanti saya demokan, saya punya, saya demokan, kemudian kalian nyobanya dengan simulator, ya. Nah, ini ada beberapa input output yang ada di Open 600 EMS, ya. Mungkin kalian kalau pas kerja praktek begitu ajukan di TMS boleh-boleh saja. Kalian bisa langsung mencoba di semester ini ya. Ada 3 mahasiswa elektro yang kerja praktek ya, mencoba langsung memprogram bus, langsung di-upload di controller ini begitu. Nah, untuk DDC ini merupakan energy management station ya, didesain dengan native backnet, kemudian dilengkapi dengan 24 I/O ya, 24 atau 32. Jadi ini kalau Open 600 EMS, belakangnya ini ada I-nya, serinya. Ada I24 atau I32 ya. Ini berbicara tentang berapa I/O yang ada di controller ini. Controller ini dapat di-extend sampai 5 Open I/O modul begitu. Jadi kalau kita taruh di sebelahnya itu kita bisa extend sampai 5 I/O modul. Oke, next ya. Nah, ini spesifikasi dari controller ini ya. Oke. Spesifikasinya apa? CPU-nya frekuensinya 220, terus kemudian memori RAM-nya 128. Kita akan mencoba nanti pada satu titik bagaimana perilaku dari DDC ini. Kenapa dia bisa data logging begitu. Ada non-volatile RAM, ada baterai buffernya itu 2 mega, kemudian flash memorinya 2 giga, itu berupa micro SD card ya. Nah, micro SD ini yang digunakan untuk melogging agar datanya tidak hilang. Terus kemudian clock, ada RTC ya, kalau clocknya juga menggunakan RTC, watchdog biasa ya kayak controller. Untuk interface-nya, ada Ethernet ya, 2 buah ini ya, Ethernet. Yang hitam ini bukan Ethernet tetapi RS232 ya. Satu RS232 connection with via RJ45. Ada 485 ini di sini ya, di sebelah kanan. Oh iya, saya tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Siapa yang tahu tentang 485 dan 232? Biar saya enggak lanjut dulu gitu. Ada yang sudah tahu 485 atau 232? Tolong share ya. Siapa? Apa ya? Handi Christopher. Kamu tahu RS232 atau 485? Salah satu deh. Handi, masih di sini? Nggak tahu, ya. Siapa? Yang tahu. Thomas. Oh, ini kalau saya ngomong panjang, ternyata nggak tahu ya. Thomas. Pernah Kalau tahu? yang 232, Tahu pernah dengar 232 Pak. Seperti apa? Sampai tahu ke protokol komunikasi aja. Sorry, agak putus tadi. 232 seperti apa? Tahunya cuma protokol komunikasi aja, Pak. Oh, tahunya sampai situ. Yang lain, ada yang tahu?
Tugi, Juan, Andrian, Yosua, ayo share. Apapun yang kalian tahu, biar saya tahu. 23. Yuk, silakan. Siapa ya tadi ya? Oh, kok putus ya? Siapa ya tadi ya mau sharing ya? Juan, ayo Juan. Itu Pak, ini kan untuk serial komunikasi ya. Kalau 232 itu setahu saya full duplex, kalau yang 485 itu half duplex ya Pak. 232 full duplex, 485 half duplex. Kenapa kok 232 full duplex, Juan? Karena dia ada yang apa ya? Kurang tahu kalau detailnya Pak. Oke. Ya, kita bahas sedikit ya. Nanti di belakang biar ini ya. Biar ketika saya ngomong kalian ada tahu gitu ya. 232 itu sebenarnya ada di komputer kalian. Kalau komputer kalian mungkin sekarang banyak nggak ada. Tapi kalau misalnya zaman kalian SMP misalnya ya, mungkin SD yang yang portnya itu jumlah kakinya 9, bentuknya kayak VGA. Jumlah pinnya 9. Kalau VGA 15. Itu isinya kan ada RX, TX yang Juan tadi katakan itu full duplex. Mungkin karena ada RX, nanti ketemu TX, TX ketemu RX. Nanti ada CTS dan sebagainya. Ya. Terus kemudian dia ini kebalik. Logic 1 sama logic 0-nya kebalik. Kalau logic 0-nya plus 12, logic 1-nya minus 12. Nah, itu beberapa itu kadang-kadang dikerjakan dengan max 232 secara IC. Kalau kadang-kadang diakali dengan transistor 232 seperti itu. Cuma kelemahannya 232 nggak bisa panjang. Jaraknya itu nggak bisa sepanjang 485. Secara teori 485 itu bisa 1.300 meter. Kenapa kok bisa 1.300 meter? Karena kalau 485 itu kakinya cuma 2. Kalau 232 kakinya itu ada minimal ya, ada RX, ada TX, kemudian ada ground. Nah, mereka berjalan bersama-sama tuh. Tapi kalau 485 kakinya itu 2 itu bisa. Biasanya A sama B. Nah, mereka itu kalau ada interferensi, A-nya naik, B-nya juga ikut naik. Kalau A-nya turun, B-nya juga ikut turun tegangannya. Makanya dia bisa jauh. Gitu. Dia karena lihat diferensialnya dari dua pin itu. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Nah, di dalam industri, kalau kita itu membutuhkan jarak yang panjang, itu nanti pakai 485 lebih oke. Karena dia secara teori bisa 1.300. Tetapi di dalam lapangan dicoba itu 800 meter. 800 meter itu lumayan ya. Kalau kita masang gedung tertinggi di Indonesia itu masih under 500 meter. Ya, di Jakarta. Saya lupa namanya. Gama, kalau nggak salah Gama. Nanti kalian cek ya, gedung di Jakarta. Nah, itu berarti kalau kita lewat shaft, begitu ya. Shaft itu kalau di gedung itu ada kayak lubang itu loh. Buat kabel, kadang-kadang buat paralon begitu, ada satu lubang yang menghubungkan dari lantai bawah sampai atas. Nah, itu kalau dinaikkan terus, itu gedung tertinggi saja itu nggak sampai 500 meter. Berarti dengan 485 masuk untuk komunikasi. Kira-kira gambarnya seperti itu. Tapi kalau kalian masuk 232 nggak nyampe itu. Ya. 200 meter sudah agak sulit gitu. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu untuk 232 dan 485. BTW kalian Komdat apa enggak dapat ya?
Iya, Komdat belum dapat. Enggak ke situ tapi Pak. Enggak ya? Enggak. Oke. Ya wes, tak apa-apa, nanti saya masukkan ke situ. Harus tahu sih, ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi interfacing-nya ada 232, 485. 485 itu ini. Nah, ini ada yang saya sebut tadi A plus min. Nah, ini nggak boleh kebalik, A plus B min, dua kabel ini. Kalau memang hanya ada dua kabel, ya sudah, lewat sini, dua. Pakai AWG, paling nggak AWG 18. Ya. Kemudian sebenarnya ada kabel yang digunakan untuk komunikasi 485 sendiri, tapi mahal harganya. Ya. Kalau nggak terlalu panjang, nggak apa-apa, karena dia shielded biasanya. Dan mereknya, salah satu yang biasa kita gunakan itu sama seperti merek kabel UTP, Belden. Ya. Nah, sebelahnya ini ada SG. SG ini signal ground. Nanti untuk shielding dari A sama B-nya, biar tidak ada interferensi. Oke, kita lanjutkan. Terus kemudian nominal wire 1,5 mili, ini oke ya, ini cukup gede gitu. Cukup besar ini untuk diameter ininya. Communication-nya CAN bus. Kenapa dinamakan CAN bus ya? Kenapa pakai CAN bus ini loh? Ini di sini ini ada 4 kabel, 1, 2, 3, 4 konektor. Nanti ini digunakan untuk menghubungkan dengan extended I/O. Nah, ini CAN bus. Ya, ini dengan CAN bus. Nanti begitu. Terus transmisinya 10 kbps, 1 mbps, defaultnya 50 kbps, defaultnya sekian. Ya, nggak butuh terlalu cepat gitu. Untuk monitoring sudah cukup. Koneksinya bridge bar konektor. Bridge bar itu ya ini yang hubungkan ini ya. Busline-nya CAN bus dengan wave resistance 120 ohm. Ini R terminasi. Nanti kalian akan kenal R terminasi. Catat ya. 485 harus kamu pahami. Nanti kamu kerja masih dibutuhkan ya. Kalian cari kenapa 120 ohm. Saya tugas ini untuk kalian eksplorasi sendiri. Nggak usah dikumpulkan, kamu cari kenapa 120 ohm. Itu R terminasi dari CAN bus 485 itu juga sama. R terminasinya 120 ohm. Dan dia dikasih di situ. Nah, apakah di sini ada? Ada, tapi sudah dipasang di dalam. Aduh, sorry. Sudah dipasang di dalam. Ini ada R terminasinya ini di dalam sini. TRM ini ya. Gitu, sudah dipasang. Oke. Next. Terminating resistor ini sudah at the beginning, at the end of the bus. Jadi kalau saya sebut tadi PKM, itu salah satunya contohnya aktif terminator, aktif termination resistant gitu. Ya, itu ditaruh di awal dan di akhir, wajib. Nanti kalau kamu bikin untuk daisy chain, waduh saya ngomong daisy chain ini berarti kalian juga nggak tahu mungkin. Daisy chain, nggak apa-apa diterima dulu ya. Daisy chain ini cara menghubungkan seperti ini. Saya coret-coret aja. Kalau saya punya ini ya perangkat X begitu ya. Y, Z. Kemudian ini misalnya power meter. Power meter tahu ya power meter. Oke, kalau saya sebut power meter tahu? Saya butuh informasinya ya. Kalau kalian tahu, saya tahu gitu ya. Kalau enggak tahu, saya carikan contohnya gitu ya. Karena ini banyak, kalian akan mengenal banyak banget hal-hal yang mungkin baru gitu. Power meter tahu? Wattmeter gitu dah Pak. Ya. Power meter itu gini. Contohnya PM 2100 punya Schneider ya. Saya nyebut merek apapun ya. Yang biasa saya gunakan. Power meter itu sebenarnya adalah yang Juan ngomong ini benar ya. Wattmeter atau kWh meter. Kalau power meter itu dia bisa ngukur energi, terus bisa ngukur daya sama energi beda ya. Dikalikan waktu kan jadi WH. Terus bisa ngukur tegangan, bisa ngukur arus, bisa ngukur kalau satu fase ya satu fase, kalau 3 fase ya 3 fase begitu.
Terus bisa ngukur power factor. Power factor tahu? Halo, tahu? Tahu, Pak. Hah? Tahu, Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Tahu ya wes. Berarti power factor di industri persyaratannya berapa? Ini dibahas mestinya ya di ITL mungkin ya. Power factor industri minimal berapa? Power factor kalau misalnya 50%, 70% sama 100%. Semakin besar semakin baik apa semakin jelek? Siapa? Miguel. Power factor ini semakin besar, semakin baik atau semakin buruk? Gimana? Kenapa, Pak? Power factor ini kalian ada di sini toh? Jangan disambi ya. Semakin besar semakin bagus atau enggak? Iya, Harusnya semakin bagus harusnya, Pak. semakin bagus ya. Jadi di industri kalau misalnya power factornya itu rendah, PLN itu rugi karena dia mengeluarkan daya yang lebih besar, ya arusnya lebih besar, tapi bayarnya juga nggak gede-gede banget. Makanya kalau di industri itu ada persyaratan, kalau nggak salah di atas 0,95, ya. Yang 0,8 itu sing lama, Handi. Memang iya, tapi sekarang dinaikkan. Saya mesti lihat undang-undangnya gitu, dinaikkan, ya. Nanti, tapi intinya semakin besar semakin bagus. Kenapa kok di industri diwajibkan? Karena banyak beban-beban induktif, ya. Makanya kalau di industri ada dipasang namanya kapasitor bank gitu. Nah, bus ini juga ngecek kapasitor banknya jalan apa enggak, itu bisa dicek gitu. Kita bisa masukkan. Power quality-nya juga bisa diukur gitu. Bus ini ngukurnya kemana-mana, jadi pengetahuannya juga memang harus banyak gitu. Saya ya belajar banyak juga gitu. Nah, sekarang saya share ke kalian, ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Saya share. Nah, sekarang power meter misalnya ya. Saya bikin energi meter gitu. Sudah muncul ya di situ ya. Oke, mana tadi? Nah, desi chain itu kayak gini. Jadi kalau saya ada ini ya, nah ini ke sini. Dan seterusnya ya, kalau ada lagi. Ini misalnya gini. Duh. Nah, terus begini. Nah, ini ngambilnya harus dari sini. Ya. Kelihatannya kalau secara diukur secara ohmmeter nyambung. Misalnya saya mau begini ya. Ini ada X, saya tulis di ini soalnya. Ada Y, ada Z. Saya gabungkan semua begini. Terus sambung ke sana. Ini kalau kita ngomong formatnya itu daisy chain, ini nggak jalan ini. Saya sudah pernah coba. Padahal ini yang atas ini sama yang bawah kalau diukur pakai multimeter nyambung sama ya. Jadi kalau dua itu begini. Misalnya dua begini ya. Nah, terus ngambil dari sini. Ini namanya star topologi. Ya, ini bukan daisy chain. Ini star topologi. Yang ini daisy chain. Kalau minta daisy chain, kamu pasang kayak star topologi nggak jalan. Pasti kadang-kadang power meternya nggak akan ngirim gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang seperti layaknya PLC ada digital input output. Digital inputnya 8 signal input. Ini kalian nanti bisa baca ya, ada di bounce 30 milisecond, max input voltage 30 volt. Ini permintaannya ya. Pulse up to 80 Hz, berarti 1 detik ada 80 samples yang bisa ada 80 samples berarti kalau buat counter itu 80 benda dalam waktu 1 detik maksimal.
di bounce-nya 4 milisecond ya. Ini harus diperhatikan. Kalau lebih dari ini sebenarnya ini salah satu kelemahan dari DDC karena memang bukan dibuat untuk itu ya. Kalau PLC bisa high speed counter, bisa tinggi banget lebih dari 80, tapi kalau DDC tidak dibikin untuk itu ya. Jadi kalau kalian memaksakan DDC dipakai untuk ngontrol sesuatu bisa di program itu bisa, tapi dia bukan untuk menggantikan PLC. Beda kebutuhannya ya. Oke, digital output 4 transistor output ya untuk I24 dan 12 transistor output untuk I23. Ingat I32. Ini ingat ya, transistor output bukan relay ya. Kemudian output voltage-nya 24 volt. Oke. Terus kemudian kita bisa baca untuk max load-nya 80 mili ampere. Jadi perhatikan kalau kalian sambungkan 24 ini ke beban motor bisa rusak ya. Kenapa? Karena 80 mili. Kalau kalian ingin menyambungkan ke beban yang lain, digital output berarti sambungkan ke relay ya. Jadi jangan dipaksakan digital output langsung masuk ke beban, tidak boleh. Digital output hanya untuk triggering. Jadi kalau untuk motor sesuatu biasanya disambungkan dengan relay atau kontaktor. Ingat ya, 80 mili kalau bebannya itu berupa lampu indikator lem, tidak ada masalah. Karena indikator lem cenderung di bawah 30 mili ampere. Tetapi kalau misalnya kalian menggunakan untuk drive yang cukup tinggi, gunakan relay. Oke. Ada PWM output, ada ya. Pulse width modulator ada. Ya, biasanya digunakan untuk modulating yang ini tadi. PWM output digunakan untuk modulasi ini. Nah, ini nih. Field device ini ada 010 ya, bukan 05. Kalau didesain di perangkat-perangkat industri 24 volt untuk tegangannya, analog inputnya 010 ya. Oke. Kemudian ini digital input, digital output ya. Sekarang kita membahas ke analog input. Analog input DEOS itu bisa membaca 3. Apa saja? Bisa membaca tegangan 0,10 volt, bisa membaca arus 4-20 mili, langsung ya, ini yang langsung masuk ya. Dan yang ketiga bisa membaca resistansi ya. Resistansi pun kalau misalnya ada sensor yang berupa resistance, contohnya adalah misalnya pakai RTD begitu keluarnya resistan, maka dia bisa langsung terbaca gitu. Contohnya misalnya saya masukkan potensio range-nya 0,5 sampai 10 kilo ohm ini ya yang bawah ini, maka dia langsung dikenalin gitu. Sensor apa aja yang sering kali dibaca, bisa dibaca ini nih ya, PT1000. Kalian cari, ini harus tahu. Nanti di belakang ada satu tugas yang mesti ngerti PT1000 itu apa, NI1000 itu apa, ya. Nanti ada NTC, PTC, negatif temperatur koefisien, ada positif temperatur koefisien. Kalian harus paham. Saya nggak minta teorinya, tapi kegunaannya apa. ADC converter dia menggunakan ADC 24 bit resolusinya ya. 24 bit berarti 2 pangkat 24. Silakan dihitung sendiri ya. Analog output ada 4 analog output bisa 0,10 volt DC, resolusinya 100 mili. Jadi jangan dipaksakan kurang dari 100 mili. Kalau kalian mengontrol satu beban ini ya, modulasi 0 sampai 10 ya paling kecil 100 mili gitu. Kemudian max load-nya 8 mili ya. DAC converternya pakai delta sigma converter. Oke. Oke, kita lihat konfigurasinya ya. Kita tadi kan lihatnya ini ya. Nah, sekarang kita lihat isinya apa aja.
Bagian atas, nah ini analog, I-nya itu input 0 sampai 7. Ini analog ground, ini analog output-nya, kemudian yang bagian bawah digital input, ya. Yang sebelah kanan ini digital output ada 4 biji. Kalau I24 4, kalau I32 12. Ini ya, bedanya di sini. I24 ini hanya 4, I13 I32 ada 12 gitu. 8 ditambah 4, ya. Bagian sini ini digunakan untuk SG A+ B-min, ini digunakan untuk 485, ya. Ini adalah legend-nya. Saya sudah taruh di modul kelas tersebut, silakan di-download ya. Ini legend-nya, kalian pelajari sendiri. Nah, kita lihat ya. Kalau kita tadi lihat ini di sebelah kanan yang nomor 5. Nomor 5 ini apa? Kontak terminal for bridge bus connector. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan dengan ekspansi I/O ya. Kita lihat. Nomor 5 ini ada berapa? 3, CG, H, CG itu can ground, can bus ground, H, high, L-nya low, ini supply-nya. Ini langsung pakai bridge connector, begitu ya. Can ground, can high, can low. Pin-nya 0 dan 24. Ya. Ini yang tadi dihubungkan dengan 5 open I/O modules can be connected directly. Ya. Jadi dapat dihubungkan secara langsung maksimal 5. Gitu. Without an external power supply ya. Jadi kalau kita sudah ngasih power supply di sebelah kirinya ini without an external power supply gitu. Oke. Nah, ini enggak kelihatan ya. Sebentar, ini loh di dalam sini itu enggak kelihatan. Sorry. Sebentar, kelihatan enggak ya? Ini loh. Di sini kelihatan sih pakai jarum atau pakai apa gitu ya. Itu ada on off-nya. Setting ya, on off-nya bus terminating resistor on, bus terminating resistor off ya. Kalau tidak dipakai ini saya nggak pernah setting, biarin aja nggak apa-apa. Gitu. Oke, bus termination COM3 TRM ya, ini dihubungkan di dalamnya resistornya terminasinya 120 ohm digunakan. Jadi pada waktu COM3-nya dipakai ini dihubungkan. Wire strap connected, bus terminating, resistor on. Without wire strap, resistor off. Ini dihubungkan. Oke, seperti itu. LAN pada dasarnya sama, ya. Ini kamu cari di LAN biasa juga sama. Plug 1, plug 2, 3. Ini TX+, TX min, RX+, RX min. Cepat aja yang ini, biar kita punya kesempatan install. Ini COM1, COM2. Terus terang saya belum mencoba COM1, COM2 ini, ya, ini kita bisa bikin ininya apa? Kabelnya masuk ke komputer. Kalau kalian punya USB, ya, bentuknya kayak gini nih. Tapi saya menghubungkan ini belum. Oh ini? Bentar. Tahu ini? Ada yang pernah tahu? Ini loh. RS232 converter itu USB, Pak. Ya, ya ini ya. Nah, saya tadi kenapa enggak ingat ya. Nah, ini loh, 232 itu ini loh. Kakinya 9. Konverter dari 232 ke USB. Kalau kita di komputer kita sudah nggak ada yang model begini, ini komputer lama. Tapi kalau dipakai di industrial PC, ini masih dibutuhkan gitu. Nanti satuan kecepatannya baud rate. Zero crossing. Zero ini ya, zero error-nya itu 9600, baud rate-nya 9600 bps. Cari literaturnya, banyak ya. Nah, ini kakinya 9. Ya. Kaki nomor 5 ground, 2 sama 3 RX-TX. Ya, ini ke USB. Kita bisa pakai gitu ya. Oke.
Saya kembali lagi sampai mana tadi? Oke, saya lanjutkan. Ini saya akan coba dulu ya. Gitu. Saya belum nyoba karena tidak ada kebutuhan untuk nyoba ke sini. Belum ada kebutuhan maksudnya. Ini ya. Nomor 2, 3 CTS, RxD, nomor 6. Oh, ini agak beda ini. Biasanya di 2, 3, ini ditaruh di 6. Tidak ada masalah sih. Tinggal kita ngikuti datasheet ya. Nomor 5 ground, ini sama. Nomor 3-nya sama. Tinggal CTS, RX. Output ini ya. Oke. Nah, ini beberapa lampu. Saya pikir nggak usah saya perpanjang. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Indikator aja ya. Oke, nah ini penting. Hampir semuanya sama ya. Bagaimana cara menghubungkan status digital input. Jadi, pada dasarnya, kalau kita lihat ya, ini kan min. Ini, minnya sudah dapat. Plusnya tinggal dimasukin di switch apa enggak. Jadi kalau misalnya ini dibuka, sebenarnya dia dapat min. Karena dia ada impedansi inputnya 5 kilo ohm di dalam. Tinggal saklarlah aja ke plus. Tapi ini jangan lupa, kalau ini tidak dipasang nggak bisa. Kemudian digital transfer output seperti ini. Dia keluar 24, ini jangan lupa harus dipasang. Ya. Ini di mana? Ini. Digital inputnya tadi mana ya? DI ya. DI, terus kemudian, nah ini, kayak DU ini plus minnya harus dipasang. Ini min-min ya. Oke. Ground-nya harus dipasang, min-nya harus dipasang. Seperti itu ya. Kalau ini tidak dipasang, DO-nya tidak jalan. Gitu. Oke, ini DO, ini analog input ya. Ini sekedar cara masangnya bagaimana. Oke, selesai. Ya. Sekarang saya akan tunjukkan. Silakan di-download sama-sama ya. Sebentar. Nah, kalian buka ke Google Classroom-nya. Tugas kelas. Ini ya. Oke. Silakan di-download ini. FUB-XL 210XC sama FUB-XL update. Saya akan tambah ini ya. iMac. Ini biar kalian tidak bingung, ini nggak usah, iMac Win ini nggak usah, ini downloadan dua-dua. Sekarang saya akan tambahkan download dulu ya, dua ini ya. Nah, yang perlu download 1, 2, 3, sama import template training 4. Oke, tak tunggu, silakan di-download ya. Yang akses database engine ini nggak usah dulu, nggak apa-apa. Yang penting FUB-XL 2104, FUB-XL 2106, sama iMac Clip. 3 itu dulu. Oke. Silakan di-download. Saya kasih waktu ya, 10 menit ya. Silakan. Ini sudah share, Pak. Terus siapa?
Apa sih yang bingung? Yang ininya nggak bisa diklik. Cek, sebentar. Kamu mau Kalau milih kecil controller ya? ya? Iya, controller. Kalau new project, Oh, ini sudah bisa, Pak. sudah bisa. Nah, Iya, itu pilih yang 600 ya. 600 ya. Cek. Nah, ada ya 600. Belakang itu apa ya? Kok Ada, nggak Pak. kelihatan saya? 600 ada. Ada open 600 EMS ya, wis itu. Oke. Namanya perlu diisi ya. Nama mana? Silakan. Name-nya ini. Apa-apa. Nggak DDC. apa-apa. DDC 01 gitu enggak apa-apa. Ini pakai yang yes atau no, Pak? Saya kecil ya, enggak kelihatan nih. Not support. Bentar, saya pindah. Iya saja nggak apa-apa ini. Iya saja ya. Sudah. Udah, ya wes. Ya. MyClip-nya sudah masuk, nanti tinggal di copy. Oke, wes cukup. Minggu depan kita Iya. akan mencoba bersama-sama. Yang lain yang belum selesai lanjutin ya. Modul berapa tadi, Juan? 4 sama 5 ya? Iya, Pak. 4 sama 5. 4 sama 5 kamu lanjutin. Minggu depan kita akan setting I/O-nya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kalian lanjutin. Terima kasih, selamat malam.